Oke, selamat pagi ya. Ini bohlam LED JL3 H4 ya. Buat All New Brio ya 2020. Jadi bohlam ini H4 tiga warna ya, bohlam paling terang saat ini. Belum ada yang mengalahkan terangnya dia karena dia real 30 watt. Bukan cuman wattnya saja yang besar, tapi faktor bohlam bagus itu ada faktor lain ya. Jika Anda ingin terang saja, memang Anda bisa berpatokan pada watt ya, tapi faktor watt tidak menentukan suatu bohlam itu bagus ya. Watt besar kalau bohlam tidak fokus juga hasilnya tidak akan terang. Terang yang kita butuhkan adalah terang ke jalan. Sinarnya bisa padat di jalan. Bukan sinarnya terang tapi menyilaukan orang lain ya. Itu tidak bagus bohlam seperti itu. Jadi kita harus terang tapi terangnya napak di jalan, fokus di jalan ya, tidak mengganggu orang lain, sinarnya tidak silau ya, seperti itu. Jadi banyak orang hanya mencari bohlam yang wattnya gede. Nah, dengan orang banyak yang mencari bohlam watt gede, makanya kenapa si pabrikan, si pedagang selalu menulis deskripsi atau menulis spesifikasi wattnya segede-gedenya, lumennya segede-gedenya, karena banyak orang yang mencari berdasarkan watt itu ya. Makanya Anda jangan sampai tertipu ya. Saya berharap Anda jangan sampai tertipu, karena pagi ini banyak sekali yang WA saya, dia sudah beli LED merek Philips, merek Osram, tidak terang ya, tidak fokus, tidak ini, tidak itu. Minta tolong dijualkan, bisa tidak tukar tambah, bisa tidak ini itu disettingkan ya. Jadi daripada Anda pusing-pusing, buat Anda yang belum beli nih, terutama ya, kalau yang sudah beli ya coba Anda jual dulu, atau Anda titip saya jual, saya akan bantu. Intinya seperti itu. Intinya saya tidak bisa menerima tukar tambah karena sudah tahu bohlamnya bermasalah. Kalau Anda tukar tambah dengan saya kan artinya bohlamnya harus saya jual kembali. Nah, saya tidak mau menjual barang yang masalah. Intinya seperti itu ya. Makanya saya jual bohlam yang istilahnya sudah pasti-pasti aja. Yang sudah pasti-pasti saja bagus, sudah pasti-pasti saja yang memenuhi syarat bohlam bagus ya. Jadi jangan sampai Anda terjebak gara-gara ingin yang wattnya besar ya. Watt besar tidak menentukan hasil bagus ya. Karena watt besar memang dia membuat terang, tapi terangnya itu harus napak di jalan sinarnya, bukan terang di headlamp saja tapi tidak, sinarnya tidak ke jalan ya, malah menyilaukan orang. Oke, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Level watt bohlam ini adalah cuma 30 watt ya. Bohlam paling terang di kelas 3 warna. Kenapa bisa paling terang di kelas 3 warna? Ya belum ada saya menemukan yang lebih terang daripada dia ya. 30 watt 3500 lux maksimum ya. Dia bisa 3 warna, ini bohlam all weather ya. Kenapa bisa 3 warna? Karena dia ada chipnya, ada chip kuningnya, ada chip putihnya ya. Nah, ini chip kuningnya bisa nyala sendiri, chip putihnya bisa nyala sendiri. Jadi putihnya bisa nyala sendiri, akan nyala warna putih, kuningnya bisa nyala kuning, akan warna kuning. Putih kuningnya bisa nyala juga berbarengan, jadi putih kuning nyalanya ya. Nah, lampu jauhnya karena ini tipe H4, dia pastikan bisa jauh dekat. Nah, ini pada saat lampu dekat putih kuning ya. Pas pada saat lampu jauhnya adalah tetap warna putih. Mau di mode apapun lampu jauh tetap warna putih ya. Lampu jauh tetap warna putih. Jadi lampu jauh tetap warna putih, yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Lampu dekatnya bisa putih kuning, bisa kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya? Dengan mematikan, menyalakan saklar lampu ya. Pertama kali Anda nyalakan pasti warna putih. Anda mau ganti warnanya, Anda matikan, nyalakan lagi ya, seperti itu. Jadi bohlam ini termasuk bohlam all weather. Apa sih itu bohlam all weather? Bohlam segala cuaca, bohlam segala musim. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan kering, biasa saja. Kapan Anda pakai putih kuningnya? Pada saat Anda butuh penerangan ekstra, karena warna putih kuningnya outputnya juga paling besar luxnya. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Pada saat jalanan basah, hujan, atau kabut
Ya, seperti itu. Bohlam ini sudah 30 watt 3500 lux, bohlam ini stabil, tidak ngedrop, dijamin. Ya, banyak LED di pasaran yang awal wattnya diukur pakai wattmeter memang gede. Ya. Di sini ada wattmeter, terbaca 29,8 ya. Awalnya memang gede, tapi setelah dinyalakan 5 menit ngedrop ya, wattnya turun ya. Bohlam ini tidak ngedrop ya, stabil. Kita perlu bohlam yang stabil. Jadi wattnya sudah gede harus stabil. Banyak LED yang wattnya emang awalnya diukur gede, 10 menit kemudian dia ngedrop. Ya, kenapa bisa ngedrop? Karena satu ya drivernya tidak stabil, kedua panas, overheat. Karena di Indonesia ini untuk negara tropis ya, bukan negara yang 4 musim. Jadi LED itu cenderung lebih panas. Ada yang berkomentar, Pak LED-nya bagus, dia ada sensor temperatur, jadi waktu panas dia akan ngedrop. Ya sekarang kalau dipasarkan di Indonesia yang negaranya negara tropis, panas terus ya berarti dia ngedrop dong. Nah itu nggak termasuk bohlam bagus dong. Kecuali itu bohlam misalnya di Eropa, atau bohlam itu dipakainya di kutub utara misalnya, yang udaranya minus 1 derajat misalnya, ya dia nggak bakal ngedrop. Nah itu bohlam itu bagus di kutub utara pakainya gitu ya, bukan di Indonesia bagusnya. Ya, jadi tetap bohlam bagus itu tidak boleh ngedrop. Ya, mau kondisi panas, kondisi dingin, mau kondisi dicelupin ke air, mau kondisi dimasukin kulkas, tetap harus kalau 30 watt ya 30 watt. Itu aja. Ya, cahayanya juga nggak boleh ngedrop. Ya kalau 3500 ya 3500. Itu baru bagus. Gitu ya. Jangan bilang nanti bohlamnya karena panas Pak dia ngedrop. Ya kalau begitu Anda kalau pakai di Indonesia, Indonesia kan negara tropis. Suhu udara 31-32 derajat, terus macet ruangan mesin panas, berarti kan bohlam tersebut panas. Ya panas dia ngedrop. Kecuali memang dipakainya mungkin di kutub utara gitu ya. Kalau di kutub utara suhunya cuma 0 derajat, ya dia nggak bakal ngedrop. Ya itu bagus untuk orang kutub utara. Untuk orang Indonesia ya bohlam tersebut tidak bagus. Ya intinya seperti itu. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa di-adjust. Kenapa sih harus bisa di-adjust? Ya, kalau Anda beli bohlam yang fix fokus dalam arti tidak bisa disetel, tidak bisa di-adjust, itu Anda rugi. Kenapa? Karena untuk mencari fokusnya, ya penting untuk bisa mencari fokus daripada Anda beli bohlam yang fix. Ya, ada keunggulan tersendiri, ada kelebihan tersendiri karena kan saya sudah bilang tiap-tiap reflektor mempunyai karakter yang berbeda, ya, mempunyai karakter yang berbeda dan kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi kita harus menyesuaikan LED-nya terhadap halogen. Ya, seperti itu. Jadi intinya Anda kalau beli yang di adjustable lebih untung lah dibandingkan Anda beli yang fix fokus ya. Dan selain itu bohlam ini sebelum saya kirim akan kita kalibrasi ya. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya, karena payung ini fungsinya untuk membatasi cahaya. Ya, karena kenapa perlu dibatasi? Karena H4 ini satu reflektor bisa jauh bisa dekat. Nah, yang dekatnya itu harus kita batasi cahayanya supaya tidak melebihi fokusnya yang untuk lampu jauh. Nah, kalau fokusnya melebihi lampu jauh artinya kan silau. Ya, namanya lampu jauh kan silau. Bener nggak? Lampu jauh kan menyilaukan orang, sedangkan lampu dekat tidak menyilaukan orang. Makanya fokusnya bohlam H4 ini sebenarnya ribet. Ada dua, low beam dengan high beam di satu reflektor. Nah makanya kenapa bohlam yang H4 ini sangat penting untuk kalibrasi. Janganlah Anda beli bohlam yang istilahnya di luar yang belum pasti. Memang bisa terang, tapi Anda menyilaukan orang. Nah menyilaukan orang artinya Anda polusi cahaya. Polusi cahaya Anda mengganggu orang lain. Saya setuju sekali kalau polisi menilang Anda pakai lampu yang silau begitu. Kenapa? Karena bahaya gitu ya. Nah makanya kenapa LED yang saya jual harus saya kalibrasi supaya Anda tidak terjadi seperti kejadian yang tadi saya bilang, tidak menyilaukan orang. Saya tidak mau Anda enak tapi orang lain dirugikan. Jadi jangan sampai polusi cahaya ya. Polusi cahaya itu sama seperti polusi suara. Contohnya Anda punya motor, Anda ganti knalpot racing, Anda pakai enak, tapi kan orang lain terganggu dengan suaranya berisik. Nah itu perlu wajib ditilang kalau menurut saya. Ya karena tidak sesuai undang-undang. Nah sama lampu ini juga yang Oke keputus ya. Ada telepon. Tahu nggak telepon tuh nawarin apa? Nawarin investasi. Makanya untuk Anda yang sering telepon saya jujur terus terang jarang ngangkat.
selalu kalau saya ngangkat ya nawarin kartu kredit lah, nawarin apa asuransi lah, seperti kemarin dari apa saksi Yehova lah, dari inilah, dari itulah ya. Lebih baik WA saya ya, WA pasti saya bales ya, asal nanyanya jelas, jangan yang nggak jelas saya nggak bakal bales ya. Oke, kita lanjut. Jadi jangan sampai kita mengganggu orang lain ya. Saya setuju sekali kalau Anda pakai lampu silau itu ditilang ya, ditilang, lampunya harus dibongkar di tempat, terus dilindes lampunya ya, seperti itu. Jadi saya berharap makanya Anda yang beli lampu dengan saya, untuk mobil apa kasih tahu saya akan kalibrasi semaksimal mungkin supaya hasil outputnya bagus ya. Itu syarat ketiga, bolam bagus. Syarat keempat sebenarnya harus bisa diservis, tapi tipe bolam ini tidak bisa diservis, cuma tipe Cree yang bisa diservis. Syarat kelima soal bayangan gelap, memang bayangan gelap LED ini besar dan gelap, tapi karena syarat ketiga terpenuhi, kita bisa menggeser bayangan gelap ya, bisa menggeser bayangan gelap. Kenapa saya bilang selalu ini lebih baik diarahkan ke jam 11 supaya bayangan gelapnya bergeser ya, bergeser. Karena kenapa? Reflektor bagian atas itu bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya ke tengah yang padat. Nah, kita geser bayangan gelapnya ya. Syarat selanjutnya adalah keenam, bolam ini tidak storing ya, apalagi ini di order untuk Honda All New Brio. Brio itu termasuk mobil yang cc-nya kecil ya, dan udah lumayan canggih, semua sudah menggunakan sensor-sensor ya. Radio juga dia tidak mengganggu, jadi Anda penting untuk membeli LED yang tidak storing. Banyak LED di pasaran yang storing, mengganggu radio mobil, mengganggu kerja elektronik mobil Anda ya. Anda punya kamera mundur, lampu nyala, kamera mundurnya gambarnya goyang-goyang atau bergaris, nah itu namanya storing dari lampu ya. Banyak kejadian seperti itu ya. Anda lebih baik mendingan beli yang jangan storing, karena saya pernah dapat masukan, atau bukan masukan, dapat curhatan dari customer, dia memasang lampu LED di mobil Honda Brio, jadi mobil Honda Brio dia lemot katanya ya, seperti itu. Nah, itu LED-nya storing ya. Saya bilang ya bongkar aja LED-nya, ganti yang nggak storing. Selesai itu solusinya. Dia nanya solusinya ke saya apa ya? Solusinya ya Anda beli yang tidak storing, simple, mudah, jelas, padat, bener nggak? Masa saya suruh perbaiki LED yang dia beli? Nah, dia belinya di mana juga saya kan nggak tahu. Coba curhatnya ke yang tempat Anda beli gitu ya. Banyak customer seperti itu, banyak orang seperti saya, banyak orang yang menonton YouTube saya, dia WA ke saya, Pak saya sudah beli, terus LED-nya memang storing seperti yang Bapak bilang, benar. Terus solusinya bagaimana Pak? Ya lem biru lah, lempar beli baru, bener nggak? Ya, saya orangnya to the point, ngomong keras, jelas ya, tidak mau muluk-muluk, tidak pernah mau merayu Anda supaya beli ini itu. Kalau Anda suka dengan review saya, Anda suka dengan barang ini, Anda silakan beli. Kalau merasa saya tipuin Anda nggak usah beli. Simple saya orangnya ya. Jadi makanya untuk Anda yang beli, sudah terlanjur beli LED tidak bermutu itu, ya paling saya cuma bisa bantu jualkan. Saya iklankan di YouTube saya. Buat Anda yang penonton ada yang mau beli, ya silakan WhatsApp, Anda negosiasi sendiri. Barangnya seperti itu. Saya cuma hanya membantu. Gitu ya. Oke, syarat ketujuh bolam bagus adalah soal pendinginan. Nah, soal pendinginan ini penting terhadap umur pakai ya. Karena LED ini musuhnya adalah panas. LED itu musuhnya panas, Bro. Ya, makin panas makin rugi. Seperti saya udah bilang, Indonesia itu negara macet. Ya. Macet, ruangan mesin itu panas. Ya, macet itu ruangan mesin panas. Mesin panas, ruangan mesin panas. Indonesia negara panas, tropis ya. 30 derajat. Nah, ruangan mesin bisa 80 sampai 90 derajat. Sedangkan LED dia butuh pendinginan ya. Nah, makanya LED ini dipasang ya, jangan lupa lepas dulu ininya ya, klipin, pasang karet. Habis pasang karet baru pasang bolam ya. Nah, bolam ini masuk ya. Ini masih ada sisa heatsink. Ini adalah heatsink. Jadi pendinginan LED ini memenuhi syarat ketujuh bolam bagus. Ada heatsink, ada kipas. Pendinginannya menggunakan batang tembaga double cooper ya. Double cooper, bukan single. Single itu Philips Osram single, dia double, berarti speknya udah lebih tinggi ya. Jadi Anda jangan bandingkan LED ini dengan Philips atau Osram ya, karena LED tersebut tidak terang ya. Terangan ini Bro, harga lebih murah ya. Kalau Anda bandingkan dengan Osram Premium ya ini lebih murah. Tapi kalau Anda bandingkan dengan Osram yang harga 600.000, 700.000 atau Ultinon Philips,
Ya memang harganya dia 600-an lebih murah, tapi spesifikasi jauh, terang lebih jauh ini gitu ya. Tidak storing lagi, udah gitu soal pendinginan. Jadi ini heatsink ini penting ya. Heatsink ini kalau untuk mobil Jepang di Indonesia itu penutup lampunya kan dari karet. Karet ini udah pasti harus ada dipasang, dan karet tidak dibobok. Ya, karet tidak dibobok, karet tidak pernah ada yang dirobek-robek. Jadi karet original. Ya, karet original lebih bagus. Kenapa? Karena satu, tidak bakal masuk air. Kedua, tidak bakal masuk debu, tidak bakal masuk kotoran segala macam. Ya, kalau karet Anda robek, Anda lobangin, itu bisa masuk debu atau masuk kotoran lah ke headlamp, masuk air ngembun. Ya, jadi ini karet original. Karet original lampu bawaan ya, dia itu kalau tidak ada heatsink, dia akan mengcover begini, menutup. Ya, menutup nih. Ini karena ada heatsink, jadi dia sirip-sirip ini terlihat. Tapi kalau dia tidak ada heatsink, langsung kipas di sini tertutup. Nah, kalau tertutup begini, artinya kan si kipas angin berputar, angin mau tiup kemana? Nggak bisa tembus. Ya, karena konstruksinya kan begini. Ya, jadi kalau ini terbungkus oleh karet, karena tidak ada ininya, heatsinknya terbungkus, jadi artinya si kipas angin berputar, tidak ada angin yang tembus. Nah, tidak ada angin tembus, jadi artinya sama dengan LED Anda tidak ada pendinginan. Dia panas, menghasilkan panas. Dia butuh kipas untuk mendinginkan dia supaya panasnya pergi. Dan ruangan mesin panas. Terus desainnya tidak pakai heatsink. Jadi sama dengan Anda membunuh itu LED. Jadi Anda manggang itu LED sebenarnya. Nah, Anda manggang LED seperti itu, jadi wattnya turun, ngedrop namanya. Cahayanya turun, meredup. Ketiga, umur pakainya udah pasti pendek, cepat rusak. Ya, seperti itu. Nah, makanya bohlam bagus itu bukan hanya dibilang dari wattnya. Watt memang besar salah satu faktor, tapi faktor lain penting. Ada 7 syarat bohlam bagus, ya. Dan saya sudah menambahkan satu syarat bohlam bagus adalah soal pemasangan. Pemasangan harus mudah. Karena kenapa? Sekarang PPKM darurat, PSBB, apalah itu istilahnya, mau level 1, level 2, level 3, level 4. Artinya Anda tidak bisa ke bengkel, atau Anda tidak bisa masang ke bengkel, atau bengkel kan disuruh tutup. Nah, saya berharap Anda bisa masang sendiri, ya, dengan panduan. Jadi syarat ke-8 adalah si penjualnya ini harus mengerti, informatif, siap membantu. Ya, siap membantu bukannya ditanya jawabnya iya kak, bukan begitu. Tapi harus bisa menjelaskan bagaimana pemasangan yang benar. Ya, bagaimana cara settingnya. Ya, nah saya siap untuk membantu Anda. Jadi barang ini sampai, kalau Anda nggak bisa pasang, Anda silakan WhatsApp saya. Tuh nomor WhatsAppnya. 089826938388. Saya tidak tutup-tutupi nomor WhatsApp saya. Anda silakan WhatsApp saya. Ya. Jadi barang sampai Anda butuh panduan, silakan WhatsApp saya, akan kita pandu sampai bisa. Ya, bagaimana cara settingnya segala macam penting. Ya. Dan ini LED juga pemasangan mudah ya. Jadi tadi soal pemasangan adalah syarat ke-8 dari bohlam bagus, karet tidak dibobol. Karet original. Ya, pemasangan tinggal colok. Ya, sudah dirajut oleh nilon, driverless. Jadi tidak perlu ikat-ikat pakai kabel tis segala macam yang meribetkan Anda. Pokoknya tinggal colok ke soket asli bawaan mobil, selesai. 5 menit selesai, bro. Ya, simple, mudah. Ya, mobil Anda sudah pasang kabel relay set semua, bongkar. Tidak perlu, nggak berguna itu kabel relay. Banyak orang bilang pasang kabel relay, bengkel-bengkel ya bilang lampu lebih terang. Tidak bakal, bro. Ya, kabel relay copot saja. Ya, pemasangan tinggal PNP, colok ke soket asli bawaan mobil yang sudah masang kabel relay, bongkar, tidak berguna. Ya, oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini di order untuk Honda All New Brio. Barang habis ini akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya ini. Payungnya ini bisa dilepas, bro. Jadi makanya kita enak untuk mengkalibrasi. Kalau Anda beli LED yang payungnya tidak bisa dilepas, susah untuk dikalibrasi dan pedagang tidak mau. Jadi mungkin ada yang mengikuti cara jualan seperti saya dikalibrasi, tapi Anda harus lihat dulu barang yang dia jual, gitu ya. Karena namanya pedagang pasti semua mengikuti cara jualan, ya. Jadi maksudnya untuk mengelabui Anda, ya. Jadi LED ini payungnya bisa dibuka, bro, ya. Nah, makanya kita kalibrasi. Nah, ini penting juga ya untuk Anda. Ini LED akan bagus ya, akan lebih bagus outputnya di sinar warna putihnya. Tapi jika Anda ingin lebih bagus di sinar kuningnya, ini bisa dibalik, bro, ya. Karena ini kita tinggal lepas pakai obeng, ya. Anda cari obeng bintang,
Anda beli yang begini-beginian nih ya, bisa pakai obeng beginian, atau Anda beli begini obeng handphone ya, di online banyak 20.000 doang. Anda buka ya, ini posisinya adalah begini, putih di bawah chipnya. Anda bisa balik ini ya, Anda bisa balik ini, jadi kuningnya yang di bawah, bisa ya. Jika Anda ingin kuningnya lebih bagus outputnya ya, jadi Anda bisa posisikan ini kuningnya di bawah chipnya. Nah, kalau chip kuning di bawah, sorotan sinar kuning akan lebih bagus dibandingkan sorotan sinar putih. Nah, kapan Anda pakai sorotan sinar kuningnya lebih di bawah? Jika Anda memang tinggalnya di dataran tinggi yang setiap hari ada hujan atau ada kabut. Contohnya mungkin Anda tinggalnya di Dieng atau di Malang ya, yang ada kabut misalnya tiap hari. Nah, Anda tinggal kuningnya saja yang di bawah, dibalik bolak-balik, enak sekali bro ya. Tapi kalau untuk Anda yang masih berseliweran di dalam kota, yang pakainya harian, yang jarang lah ada kabut atau jarang lah ada hujan gitu ya. Karena kan kalau musim hujan di Indonesia pun kan tidak tiap hari hujan ya. Nah, itu saya lebih rekomendasikan putihnya yang di bawah. Kenapa? Karena yang utama adalah lampu putih ya. Putih. Karena kalau hujan baru Anda nyalakan yang kuningnya ya, seperti itu. Jadi ini di order untuk Honda All New Brio 2020 ya. Bolamnya JL3, J artinya juragan, L-nya artinya lampu. Jadi juragan lampu, 3 artinya apa? 3 warna ya. Bisa 3 warna, bolam all weather paling terang. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada dia ya. Dan awet ya, dan errornya kecil ya. Penting nih, banyak di pasaran memang jual bolam 3 warna, 2 warna, 3 warna, tapi banyak error. Betul, saya akui ya. Saya juga menjual sebelum ini merek Automax, merek Pro 7, P73CF, banyak error bro, banyak error ya. Errornya kenapa? Antara kanan dan kiri tidak sama. Nah, bolam ini errornya kecil dan dia mempunyai fungsi reset. Jadi kalau Anda error, Anda reset, Anda matikan, selesai, dia akan nyala kembali lagi normal bareng warna putih ya. Jadi penting buat Anda jangan sampai salah beli ya. Anda beli kalau budgetnya ada, enak. Tapi kalau kadang-kadang orang, aduh pak, budgetnya udah nggak ada, pak titip jual, pak tuker tambah. Nah, itu yang repot bro ya. Jadi silakan share video saya ke teman Anda, ke grup Anda, ke saudara Anda, buat Anda yang mau beli LED-nya. Saya sudah review ya. Kalau Anda yakin, Anda boleh eksekusi. Kalau Anda merasa nggak yakin, jangan beli ya, bebas. Anda bisa beli barang saya di Bukalapak Juragan Lampu, Shopee F3 Motor Lighting, Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas, atau reseller Juragan Lampu. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Silakan WhatsApp. Anda mau order melalui WhatsApp, bisa kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih.